Oke, oke, aku mulai lagi ya. Mungkin aku jelasin di sini lagi. Ntar, aku bacain lagi deh soalnya. Jadi nah, ini sistemnya aku buat sekarang. Aku bahas soal di mana soalnya itu konsep banget sih. Jadi karena konsep banget, aku sekaligus bahas, sekaligus jelasin materi gitu. Jadi antara materi sama penerapannya itu langsung dapat. Oke, ada benda M kecepatan V0 ke kanan akan menumbuk benda M kecil yang diam. Benda M akan terhambur, ini terhambur sebesar alfa dan ini lenting sempurna ya dan memiliki kecepatan V. Nggak baca ini V. Tentukan sudut alfa dalam besaran yang diketahui. Tentukan sudut alfa maksimum. Oke, tadi, nah di sini aku jelasin ulang ya buat materi kecepatan relatif. Kita akan menganggap pusat massa sebagai acuan. Sehingga jika kita mau mencari kecepatan m terhadap pusat massa, berarti kan kita cari kecepatan m terhadap tanah atau lab ditambah kecepatan tanah terhadap pusat massa. BTW kalau bingung ya, biasanya kan kalau tentor-tentor itu nyebut tanah itu lab. Biasanya gini. Ataupun di soal-soal lainnya sih, biasanya gitu. Nah, ini karena V tanah terhadap PM, jika kita mau balik, maksudnya ditukar posisinya, maka ini harus negatif. Karena merupakan besaran vektor ya. Jadi gimana nih? VM terhadap PM itu apa? VM terhadap PM itu kan U1 ya. U1. Sedangkan FM terhadap T itu V0. V pusat massa itu berapa? Tadi kita udah dapat V pusat massa itu ini M per M plus M besar V0. M per M plus M besar V0. Sehingga kita dapat apa nih? U1 sama dengan M kecil M plus M kecil V0. Dan kita dapat U1. Oke, kalau udah dapat U1, maka kita cari U2. BTW, di sini tadi gimana? U1 sama dengan U1 aksen. Oke, sekarang kita cari yang M kecil. Berarti VM terhadap pusat massa sama dengan gimana? VM terhadap tanah atau lab ditambah V tanah terhadap PM. Kalau misal kalian sering ngerjain, biasanya langsung paham-paham sendiri sih. Hafal-hafal sendiri polanya gitu. Jadi VM terhadap PM itu VM terhadap tanah dikurangi VPM terhadap tanah. Kenapa ini minus? Karena aku tukar posisinya. Jadi VM terhadap PM tadi apa? U2 kan? VM terhadap tanah. Tadi apa VM terhadap tanah? 0. Dikurangi VPM tadi apa? Ini. M per M plus M kali V0. Sehingga kita dapatkan U2 sama dengan
minus M per M plus M V nol. Nah, ini di sini kan negatif ya. Itulah alasanku kenapa dia kalau terhadap pusat massa yang awalnya diam, dia ke arah sana karena dia negatif. Alasannya gitu. Jadi kalau misal kita nyari besarnya saja ya, kan kita udah ngarahin U2 itu ke sana ya. Berarti ini kan harusnya minus. Ini kan minus ya. Berarti U2 berapa? M besar per M plus M besar. Zero. Udah dapat kan? Dengan U2 sama dengan U2 aksen. Nah, nggak berhenti di sini. Kita tinjau setelah tumbukan. Setelah tumbukan kira-kira gimana? Kalau benda M ya, berarti F aksen M terhadap pusat massa aksen sama dengan V aksen M terhadap tanah ditambah V tanah aksen terhadap VM aksen. Oke, ini V aksen. Ini terlalu lebar ya. V aksen M terhadap VM aksen V aksen M terhadap tanah dikurangi V aksen VM terhadap tanah. Nah, ini V aksen M terhadap VM itu kan ini. Ntar, aku lagi. Setelah tumbukan kan ini ya. Berarti VM terhadap pusat massa itu apa? U1 aksen. Satu aksen. V aksen M terhadap tanah. Itu apa? Eh, ini kan U1 ya. Benar nggak? Benar ya digambar. U1 benar ya. Tak sambil izin minum dulu ya. Sambil kalian pahami sebentar. Sorry, ini apa dah? Kecepatan setelah kan ya. Ini kan sebelum harusnya. Tadi gimana tuh soalnya? Oh ini kan benda M akan terhambur sebesar alfa dan memiliki kecepatan v. Berarti kita harus gambarin lagi nih. Ini anggap aja V2 ya. Jangan V2 lah. VM. Di sini VM. Di mana VM itu V kan? Kenapa kok bisa? Karena ini kan terhambur sebesar alfa dan memiliki kecepatan v. Ini kita misalkan dulu aja. Bentar.
Ini emang materi yang anu sih, panjang. Ntar PSS-in dulu. Jadi kita dapat nih V aksen M terhadap tanah itu apa tadi? U, sorry, bukan U. Terus, sorry. V, M. Dikurangi V aksen PM terhadap tanah. Nah, pusat massa terhadap tanah itu kan tetap ya. Maksudnya gini, maksudnya gini. ppm terhadap tanah itu harus sama dengan V aksen PM terhadap tanah. Alasannya kenapa? Karena jika ini nggak sama, otomatis pasti ada gaya eksternal. Kalau gaya eksternal tidak sama dengan nol, dP per dt itu tidak konstan. Karena tidak konstan, hukum kekekalan momentum tidak tidak berlaku. Nah, ini syaratnya. Oke, berarti kita ini dapat ini apa? V P M. Berarti kita dapatkan apa ini? eh Gini dulu aja nggak apa-apa. Atau gini aja, biar enak. PM sama dengan U1 aksen ditambah VPM bersamaan 4. Sekarang kita sudah dapat ini. Biar enak ya, mungkin aku ganti warna. Nah, ini kan, nah, sekarang M kecil. BTW langsung tanya aja ya kalau misalnya nggak paham. P aksen terhadap PM aksen sama dengan P aksen M terhadap tanah ditambah V aksen tanah terhadap PM aksen. Oke, ini kayak tadi sama aku tulisin aja. Kalau V aksen M terhadap tanah dikurangi V aksen PM aksen terhadap tanah. Berarti kita dapatkan nih V aksen M terhadap PM itu apa? U2 aksen V aksen M itu V terhadap tanah VM dikurangi ini apa ini? V PM. Kita dapatkan lagi bahwa VM sama dengan U2 aksen ditambah VM samaan 5. Nah, kenapa aku di grup tadi bilang ini penting? Jadi gini, ini buat apa sih? Ini buat nentuin gimana cari alfanya. Kenapa kok bisa? Karena ini kita dapat menganalisis vektornya. Nah, Pak, gimana? Dari persamaan 4 kita bedah secara vektor. Mana kan? Bentar.
Biar. Nah, 4 tadi gimana? VM sama dengan U1 aksen. VM itu yang mana sih? Nah, coba lagi. VM itu yang ini kan. Yang ini. Arahnya alfa. Oke. eh aku titiin dulu biar rapi. Berarti aku punya di sini. Aku ganti dulu. Nah, gini kan berarti ini, sorry. Ini apa? VM. Terus VPM itu VPM U2 aksen itu gimana? VPM itu kan arahnya ke sana ya. Nah, ini loh fungsinya. Ini VPM. Sedangkan kalau penjumlahan berarti vektornya mulai sini. Seharusnya sesuai. Harusnya. Habis ini kita cek apakah sesuai. U satu aksen. Apakah sesuai U1 aksen arahnya ke sana ya. Ke sana dengan sudut B, ke sana dengan sudut B. Benar ya. Berarti ini B, BPM. BPM ke arah sana. Sana. Berarti benar juga. Oke, ya kan? Berarti ini benar. Jadi buat nyari alfa kira-kira gimana? Kita pakai aja aturan kosinus. Bentar. Oh ya, sebelum lanjut, ada yang ditanyain nggak? Nggak apa-apa, tanya. Kalau nggak salah ini keluar di tahun 2023 deh, OSP-nya. Cuman soalnya aku lebih singkatin gitu. Ntar aku lihat. Atau misal, oh mantap. Oke, kita lanjut ya. Ntar, oke, aturan kosinus itu gimana? Kita kan mau nyari alfa ya. Berarti cari aja mana sisi yang depannya alfa. Depannya alfa itu yang ini, yang ini loh, ini kan. Oke, karena yang ini, maka kita cari yang U1 aksen. U1 aksen kuadrat sama dengan EM kuadrat ditambah BPM kuadrat dikurangi 2VM VPM. Sorry, ini M besar ya. Cos alfa. Sehingga kita dapatkan 2VM besar, VPM besar. Wah, ini juga salah ini. Gak apa-apa sih, pusat massa kan, bukan M. Cos alfa sama dengan, ini kan pindah ke sana negatif ya.
VM kuadrat ditambah VVM kuadrat dikurangi U1 aksen kuadrat. Jadi kita dapatkan cos alfa sama dengan VM kuadrat ditambah VPM kuadrat dikurangi U1 aksen kuadrat dibagi 2 VM VPM iya benar-benar kirain salah. Kita rapiin 2 VM VPM. Nah ini sih yang lumayan mewanjang itu, masukin nilainya. Kita masukin aja ya. Kita masukin berarti cos, jangan dari sini. Biasanya panjang ini. Bentar, lag. Dan cos alfa sama dengan VM tadi kan V kuadrat. Y ditambah VPM. Mana tadi VPM? Oh ini VPM kan ini. Oh, mungkin aku langsungin aja biar cepet. Karena ini kuadrat berarti M kuadrat plus M kuadrat V0 kuadrat dikurangi U1 aksen kuadrat. Itu berapa tadi? Ini ya. Hmm. Berarti M kuadrat per M plus M kuadrat V0 kuadrat dibagi 2 kali VM. Berarti VPM-nya tadi ini ya. M per M plus M dikali V0. Nah, cos alfa sama dengan V kuadrat ditambah ini V0 kuadratnya keluar ya. M kuadrat min M kuadrat dibagi M plus M kuadrat per 2 V0 M M plus M. Kita tahu kan M kuadrat min M kuadrat itu sama dengan apa? M plus M min M. Jadi kalau misalnya ini kali semua dengan M plus M, dapatkan cos alfa sama dengan V kuadrat plus V0 kuadrat M min M per 2V V0 M. Benar gini nggak? Hmm, benar ya harusnya ya.
Ini kan ku kali M plus M ya. M plus M. Apa D-nya lah ya? Kok kayak aneh? Bentar. Ini benar-benar. Oh iya ini ya. Sorry, sorry. Ini kan kalau M plus M, M min M, ini kan jadi M plus M aja. Terus tinggal sisa ini. Berarti kalau ini ku kali M plus M, maka V kuadratnya gini. Nah ini baru V nol kuadrat M min M per 2V V nol. Yang lumayan apa itu namanya capek ya kayak gini sih. Aku paling kadang nggak teliti gitu loh. Oke, berarti kita kan udah tahu nih fungsi alfa terhadap kecepatan. Supaya alfa maksimum, berarti gimana? Kalau misal alfa maksimum, kira-kira cos alfa apa? Cos alfa mi minimum. Ada yang tahu alasannya? Alasannya gini aja sih, kalau misal bingung ya. Kita kan tahu ada sudut istimewa ya. Ada 0, 30, sorry, 30, 60, 90, 0, 30, 90. Misal aku bandingin, cos 0 itu berapa? 1, cos 90, 0. 90 sama 0 sudutnya besaran mana? Besaran 90. Maka jika alfa maksimum, alfanya besaran, otomatis cos alfanya minimum. Karena cos alfa minimum, berarti sin alfa maksimum. Gitu aja. Berarti karena kita sudah tahu cos alfa ini fungsi V, cos alfa ini kan fungsi V ya. Maka untuk mencari suatu keminimuman, suatu fungsi, secara singkat, kita bisa tahu bahwa dengan menurunkannya terhadap variabel yang berubah. Ini, sehingga d per dv dari ini, v kuadrat m plus m plus v nol kuadrat m min m 2v v nol m. Hmm, oke. Di atas ada v, di bawah ada v. Oke. Berarti sama-sama berpengaruh ya. Hmm, gini aja wes biar singkat. V nol kuadrat M plus M min M itu aku misalkan A 2 V nol M, aku misalkan B sama M plus M, aku misalin C. Karena konstan ya bisa aku misalin biar apa ya, biar enak hitungnya. D cos alpha dV sama dengan D per dV. Ini aku misalin apa tadi? C ya. CV kuadrat plus ini M min M, ini A per
B, V. B, ini harus sama dengan nol. Sehingga kita turunin satu-satu. Kita kan ingat ya, turunan dari suatu misal gini, ya kan? Maka U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Kita cuman memperhatikan yang bagian atas. Berarti turunannya ini berapa? 2 VC. 2 VC dikali V ini berarti BV dikurangi ini tetap CV kuadrat ditambah A dikali turunannya ini berarti B sama dengan 0. Berarti ini apa? 2 BC BC V kuadrat min BC V kuadrat dikurangi A B sama dengan 0. Ini BCV kuadrat sama dengan AB. Berarti V kuadrat sama dengan apa ini? A per C. A itu apa? V0 kuadrat M min M. C-nya M plus M. Seharusnya benar sih ini. Soalnya kayaknya bagus ini hasilnya. Berarti kalau kita mau cari F-nya, V0 di akar ini, akar M min M per M plus M. Tapi yang dicari apa tadi? Yang dicari cos alpha ya. Ah, nguli banget sih. Ini kan kita udah dapat V ya. Kita masukin ke sini harusnya buat dapat alfanya. Nggak apa-apa. Oh, duh, sorry ya. Aku ini apa namanya baru download aplikasinya, jadi belum terbiasa ini pakai ini. Ini biar cepat, seharusnya bisa di copy kayaknya. Harusnya ini bisa ya. Dulu. Is apa ini? Sorry. Aku tulis ulang aja. Cos alpha sama dengan V kuadrat M plus M V nol kuadrat M min M 2V V nol M. Oke, V kuadrat M plus M. Benar ya? Benar. Kurangi V nol kuadrat M min M per 2V V nol M. Apakah benar? Salah. Berarti kan kita udah dapat V, udah dapat V kuadrat ya. Sorry. Ini kok ngelag ya? Nah, berarti cos alpha sama dengan V kuadratnya berapa? Ini kan V nol kuadrat. Aku langsungin ya. Ini kan V nol kuadrat, M min M, M plus M. M plus M-nya kan kecoret ya. Berarti V nol kuadrat, M min M. Ditambah V nol kuadrat.
M min M per 2 V. 2V 0 M kan tetap. V-nya itu ini. Berarti V0 akar M min M per M plus M. Kecil. Seharusnya benar. Cos alfa seharusnya. Eh, benar nggak sih tadi? Ini gini. Benar-benar. Berarti ini 2V0 kuadrat M min M per 2V0 kuadrat M akar M min M per M plus M. V0 ini coret ya, coret-coret. Berarti akar M plus M kali M min M per M besar akar M min M. Ada yang bisa coret kan ini sama ini. Berarti cos alfa, sorry, cos alfa sama dengan akar M plus M akar M min M. Sebenarnya yang kita cari apa tadi? Tentukan sudut alfa dalam besaran yang diketahui. Oh iya, ini berarti kita udah ketemu ya. Kalau cos alfa dalam besaran yang diketahui, berarti ini udah ketemu. Sorry. Ini kita buat yang baru aja. Warna biru. Nih, udah ketemu. Berarti ini bagian A. Ini kan besaran yang diketahui. Hmm, panjang banget. Setelah itu, kita tadi ini udah coret, tinggal ini M. Nah, ini kan A plus B, A min B. Itu apa? Kalau kalian ingat. A plus B, A min B, itu kan A kuadrat min B kuadrat. Berarti kita punya cos alfa sama dengan akar M kuadrat min M kuadrat per M. Ini bagus sih jawabannya. Jadi cos alfa sama dengan, kalau kita masukin M ini, berarti kan ini M kuadrat per M kuadrat. M kuadrat per M kuadrat. Sehingga ini sama dengan akar 1 min M kuadrat per M kuadrat. Kalian ingat nggak? Kalau cos alfa itu apa?